SMK hebat, SMK luar biasa, Jelas Dewa jaya baik. Dan beliau khusus mengajarkan bidang produktif di jurusan tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Abimah pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan praoperasi. Ya, besok saya akan mengamati proses belajar Ibu lakukan di kelas nantinya. Ya, apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Baik. Adapun tujuan melakukan observasi ini adalah untuk melakukan supervisi. Ya, supervisi ini adalah mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Ya, di hari Ibu mengajar. Ya. Jadi sebelumnya kita akan melakukan praobservasi sebagai persiapan awal nantinya sebelum dilakukan observasi ataupun supervisi, ya, pembelajaran yang Ibu akan lakukan, sehingga ya Ibu memberikan nanti pengajaran yang terbaik di kelas kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas NKSI? Baik, terima kasih Pak Irfan. Untuk tujuan pembelajaran pada materi saya esok hari tentang siswa mampu mengoperasikan alat tangkap geotek atau jaring hitam tanpa menggunakan kapal. Karena kebetulan di sekolah kita tidak ada kapal, jadi saya melakukan proses lain tanpa menggunakan kapal. Yang jelas tujuan pembelajaran saya harus disampaikan. Baik Bu, jadi adapun tujuan pembelajaran Ibu adalah mengoperasikan alat tangkap geotek ataupun jaring hitam hanyut nanti tanpa menggunakan kapal. Karena kebetulan di sekolah kita ini masih terbatas, ya, belum ada punya kapal. Jadi bagaimana kegiatan pembelajaran penggunaan pengoperasian alat tangkap geotek ini dapat berjalan lebih kurang demikian, ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai setelah kegiatan observasi dan supervisi ini? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan di sini adalah saya ingin mengembangkan di bidang pengetahuannya peserta didik saya dan keterampilannya mereka. Baik, berarti di area pengembangan yang Ibu ingin capai itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau di SMK itu biasanya sedang soft skill dan skill daripada siswa itu, ya. Nah, saya ingin mendengar, ya, Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas ketika Ibu mengajar, ya, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya atau pendekatannya terhadap materi. Baik, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan media pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menyampaikan materi saya, melakukan keterampilan ini berdasarkan dengan kemampuan dan karakter peserta didik saya. Jadi saya melakukan ini berdasarkan karakter mereka dan mengelompokkan karakter yang saya lihat sama seperti audio, visual, dan kinestetik. Kemudian saya menggunakan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga soft skill dan hard skill yang mereka dapat terlihat dengan saya menggunakan media pembelajaran ini. Berkembang, ya. Baik, strategi pembelajaran Ibu tadi merupakan pembelajaran yang berkoordinasi, ya.
pagi kita di hari ini. Coba Ardi siapkan kelasnya. Duduk siap. Kau beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Allah berdoa dimulai. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita literasi memimpin Al-Fatihah kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan dengan kita mengabsen dulu terlebih dahulu. Teguh Ardi Hanafi. Syok, hadir. Baik, terima kasih. Tentang pengoperasian jaring angkat dan jaring lempar, jaring insang dan bubu alat tangkap berbahan utama tali. Jadi, jaring insang ini atau yang disebut dengan gillnet adalah jenis alat tangkap pasif yang dia menunggu gerombolan. Nah, kesepakatan kelas kita masih seperti yang dulu, tidak ribut, tidak membawa HP apabila ketahuan dan sebagainya akan ditindaklanjuti. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian anak-anak ibu sekalian bisa mengetahui bagaimana bisa melakukan bagaimana cara kita mengoperasikan alat tangkap gillnet atau jaring insang. Ya, sebelum kita melihat pembelajaran kita, ada dari ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Apa yang anak-anak ketahui tentang alat tangkap yang ramah lingkungan? Siap, izin dong. Yang pertama gillnet, yang kedua persen, yang ketiga banglet. Ya, terima kasih. Ardi sangat benar sekali. Jadi jenis-jenis alat tangkap yang ramah lingkungan itu adalah salah satunya adalah gillnet yang kita pelajari hari ini. Ya, alat tangkap gillnet itu alat tangkap yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia tidak mengambil ekosistem, tidak merusak ekosistem. Ini yang kita pelajari hari ini. Jaring insang satu lembar. Jaring insang satu lembar ini memiliki bentuk straight line. Ikan sasarannya apa aja? Ikan sasarannya adalah cakalang. Untuk alat bantu penangkapan alat tangkap gillnet menggunakan lampu, kekuatan lampu di dalam air 500 watt, di atas air 1000 watt atau 6 buah lampu petromax. Setiap kapal itu dilengkapi dengan ekosonder. Untuk apa? Untuk mengetahui kedalaman laut dan gerombolan ikan. Nah, itu dia. Selanjutnya sonar, mendeteksi kehadiran gerombolan ikan secara horizontal. Dan net sonder adalah untuk memonitor ikan di sekitar alat tangkap. Karena inilah contoh miniatur alat tangkap gillnet, ya. Ini alat tangkap gillnet terdiri dari tali ris. Ini yang kita sebut dengan tali ris atas. Ya, ini tali ris atas dan di atasnya ini ada pelampung. Kemudian ini badan jaring. Selanjutnya ini adalah tali ris bawah dan di bawah dia dilengkapi dengan pemberat. Ya, pemberat. Ketika kita ingin mengoperasikan alat tangkap ini ke laut, kita di tali ris ini harus diikat dulu pelampung tanda. Supaya apa? Supaya kapal yang melewati, yang akan mendekati kapal kita, mereka melihat adanya alat tangkap yang sedang kita tebang. Jadi kapal yang datang tidak boleh melewati alat tangkap. Sampai di sini sudah paham? Saya akan memperlihatkan video proses melakukan setting pada alat tangkap. Tarik, 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 tarik,
Minggu depan insya Allah kita akan praktik ke laut. Baik, anak-anak sudah mengerti semua. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita akhiri proses pengoperasian alat tangkap gillnet. Kita langsung mengoperasikannya ke laut. Sistemnya di sini kita mulai dari tali di atas. Ini di atas ini satu orang membawanya langsung ke kantan. Kita tidak menggunakan kapal, tapi kita menggunakan ban kedua. Kemudian satu orang membawanya langsung mulai dari tali di atas, langsung penurunan alat tangkapnya sesuai dengan alat tangkapnya langsung diturunkan. Selanjutnya siswa sekalian, setelah proses setting, itu proses setting ya. Setelah proses setting adalah proses diving, menunggu alat tangkap. Selanjutnya adalah proses hauling. Sampai proses